Amin. Great, haleluya. Bukan kitab kita sama-sama, kita masih melanjutkan pembahasan kita. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pokoknya sepanjang pandemi ini sampai akhir tahun, saya harus menyelesaikan pembahasan tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Orang lagi sibuk dengan corona, orang lagi sibuk dengan vaksin, orang lagi sibuk dengan pilkada serentak. Kita hanya membahas salib. Karena saya percaya salib itu yang mendatangkan kekuatan, salib itu yang mendatangkan kepastian, salib itu yang mendatangkan jaminan, dan salib itu yang akan menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita masuk pada bagian ke-28, itu berarti 29 minggu kita sudah terus membahas tentang salib. Karena selalu saya bilang di bagian ke-20 ada begitu hal yang menarik tentang salib. Sehingga saya harus membahasnya dalam 2 minggu berturut-turut. Jadi total pembahasan kita sudah 29 minggu. Sekarang saya mau tanya sama saudara, udah bosan? Jangankan saudara, saya yang menyampaikannya saja tidak bosan saudara. Makin saya gali tentang salib, makin begitu banyak mutiara-mutiara indah yang saya dapati di balik salib. Nah, bagian ke-28 dalam pembahasan tentang salib saya jumpai. Salib adalah saat air mata dan sorak-sorai menjadi satu. Saya ulangi sekali lagi, salib adalah saat di mana sorak-sorai dan air mata bersatu. Secara harfiah, saya ulangi, secara harfiah, memandang salib ada yang menangis. Siapa yang menangis? Ibu Yesus menangis. Murid-murid Kristus menangis. Orang-orang yang mengasihi Kristus menangis. Dan juga secara harfiah, ada yang tertawa. Siapa yang tertawa? Prajurit-prajurit Romawi. Wah, akhirnya kita menyalibkan dia. Siapa lagi yang tertawa? Orang-orang Farisi. Siapa lagi yang tertawa? Ahli-ahli Taurat. Yang selama ini ditegur oleh Kristus. Hai kamu orang munafik. Mereka merasa, wah sekarang kita bisa menyalibkan Kristus. Secara harfiah memang kita jumpai pada saat itu. Ada air mata. Tapi juga ada sorak-sorai. Tetapi dalam pemahamannya kita juga jumpai. Salib mendatangkan sorak-sorai. Buat siapa? Buat kita yang sudah ditebus. Buat kita yang percaya, buat kita yang beriman. Karena kita tahu salib menyelesaikan segala sesuatu buat kita. Tetapi ada air mata. Kenapa? Karena Alkitab berkata pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Makanya ada yang mengejek, ada yang membuli, ada yang berkata, wah Allahnya orang Kristen mati di pantek. Allahnya orang Kristen mati di pantek katanya. Tetapi bagaimanapun salib dihujat, bagaimanapun salib dihina, bagaimanapun salib direndahkan, kita bangga karena di salib itu kemenangan dan kepastian kita dapat terjadi dan terlaksana. Yang setuju katakan amin. Karena itu di bagian ke-28 ini saya akan membahas salib pada saat air mata dan sorak-sorai menjadi satu. Memiliki makna dan arti juga. Pada saat saya memikul salib, bisa jadi awalnya adalah air mata karena saya merasa berat tantangan yang harus saya lewati. Tetapi pada saat saya memikul salib dengan mengerti makna dan arti pengorbanan Kristus, maka sementara saya memikul salib, air mata boleh mengalir, tapi sorak-sorai sukacita karena kepastian akan jaminan pertolongan Tuhan itu nyata. Hanya orang bodoh yang memikul salib sambil menangis. Hanya orang yang tidak mengerti kasih dan kuasa Tuhan yang hanya akan memikul salib dengan menangis sambil berkata, berat ya hidup Kristen, salib harus kita pikul. Betul kita memikul salib.
Tapi bukankah kita tahu apa yang Alkitab katakan, penderitaan ringan sekarang ini tidak artinya dibanding kemuliaan yang akan kita terima. Sehingga kalaupun air mata kita tumpah akibat kita harus pikul salib yang berat, roh dan jiwa kita tetap bersorak-sorai karena kita tahu ada upah buat setiap mereka yang setia. Yang saja katakan amin. Makanya Alkitab berkata jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Buka Alkitab kita sama-sama. Lukas 23 ayat 39 sampai 43 dikatakan demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau ada Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Ada air mata kekecewaan. Ada air mata kepahitan. Ada air mata emosi. Ada air mata kebencian. Dia tatap Yesus dan dia bilang, katanya engkau anak Allah, katanya engkau juru selamat. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang kau menerima hukuman yang sama. Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Di satu sisi ada air mata kebencian. Ada air mata kepahitan. Ada air mata emosi. Ada air mata kekecewaan. Tapi dari penjahat yang di sebelah kanan Yesus ada air mata yang berbeda. Air mata pertobatan, air mata kesadaran. Air mata menyadari siapa yang ada di samping saya, yang mati bagi dosa saya. Sehingga dia jelas berkata, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia ada di sini untuk menebus saya. Penjahat yang di sebelah kiri meneteskan air mata dengan air mata kebencian. Air mata amarah. Air mata luka. Air mata kepahitan. Tapi penjahat di sebelah kanannya, air mata kesadaran. Air mata pertobatan. Karena itu selanjutnya di ayat yang ke-40 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Coba lihat ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Yang setuju katakan amin. Woo. Ternyata masuk surga, masuk rumah Bapa yang digandeng oleh Yesus, bukanlah nabi, bukanlah rasul, bukanlah para gembala sidang, bukanlah hamba-hamba Tuhan dan penginjil yang hebat-hebat. Berita baik buat setiap saudara kaum LGBT. Berita baik buat setiap saudara yang tadinya seorang pelacur. Berita baik buat setiap saudara yang tadinya hidupnya ngaco. Kalau saudara mau bertobat seperti apa yang terjadi dengan penjahat di sebelah kanan, dia orang pertama yang digandeng oleh Yesus. Yesus nggak tanya kau sudah bayar perpuluhan atau belum. Yesus nggak tanya kau sudah berbahasa roh atau belum. Yesus nggak tanya kau sudah dibaptis, dipercikah, diselamkah, apakah. Tetapi ketika dia menangis dalam pertobatan, di situ yang saya katakan salib adalah perjumpaan antara air mata dengan sorak-sorai kemenangan. Yang setuju katakan amin. Sehingga dia yang menangis dengan betul. Dia yang menangis dengan kesadaran. Dia yang menangis dengan hancur hati. Dia yang menangis dengan pengertian yang dalam. Who Jesus is. Siapa Yesus itu? Pertanyaan saya. Apa yang timbul dalam hatinya? Ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Kalau pakai bahasa sehari-hari kita bilang gini, yang benar. Yang benar. Yang kau bercanda ini. Iya kan? Berarti
berarti ada river of joy. Ada sungai sukacita yang mengalir di dalam rohnya. Sorak-sorai. Berarti salib. Ada saat di mana air mata dan sorak-sorai menjadi satu. Klik. Saya pelajari pada dasarnya setiap orang wajar menangis. Ada saying misalnya, laki-laki tidak boleh menangis. Wah, yalah. Menangis itu hanya milik perempuan. Setiap bayi lahir pasti menangis. Jangan ada yang bilang saya tidak pernah menangis seumur hidup. Dipukul di pantat sama dokter, saudara. Iya toh. Bayi kalau tidak menangis waktu lahir dipukul di pantat sama dokter. Iya kan? Supaya dia menangis. Jadi kalau ada orang bilang, seumur hidup saya tidak pernah menangis, kau pembohong. Satu yang harus kau ingat, menangis bukan kejahatan. Dua, harus kau ingat, menangis bukan tanda kau bodoh. Tiga, menangis bukan tanda kau lemah. Empat, menangis bukan tanda engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Menangis hanya tanda engkau manusia biasa. Engkau ada keterbatasan, engkau ada kelemahan. Gak usah jadi orang yang tengil, sombong, sok jago, sok tahu. Biasa saja. Karena pada dasarnya setiap orang wajar menangis. Klik. Saya pelajari. Hanya yang membedakan orang adalah pelajaran yang dia ambil ketika menangis. Menangisnya wajar. Pertanyaan saya, apakah Yesus menangis? Yes. Apakah dia menangis ketika diludahi? Apakah dia menangis ketika Pontius Pilatus mencuci tangannya? Waktu mendengar semua orang berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Apakah dia menangis ketika dicambuk? No. Dia tidak menangis ketika diludahi. Dia tidak menangis ketika dicambuk. Dia tidak menangis ketika dikhianati. Tapi kapan dia menangis? Dia menangis ketika dia melihat Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kau yang telah membunuh nabi dan melemparnya dengan batu. Harinya akan tiba. Tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Hanya persoalan karena engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau. Yesus menangis. Yesus menangis. Sampai hari ini ada chapel yang dibangun di Bukit Zaitun untuk mengingat tempat di mana Yesus menatap Yerusalem dan menangisi kota Yerusalem. Kapan Yesus menangis? Yohanes 11 ayat 35 berkata, Yesus berdiri di kubur Lazarus, maka menangislah Yesus. Dia menangis bukan karena he doesn't know what to do. Dia menangis bukan karena dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia menangis bukan karena dia kecewa dan putus asa. Tapi dia menangis karena ketidakpercayaan mereka. Yesus selalu bersama-sama dengan Maria dan Marta dan Lazarus. Tapi ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Marta bilang, ya. Maria berkata, ya kami percaya. Dia akan dibangkitkan nanti. Ketidakpercayaan itu yang mengakibatkan air mata tumpah. Berarti bukan soal harus menangis atau tidak harus menangis. Bukan soal bisa menangis atau tidak bisa menangis. Jangan bilang orang beriman tidak boleh menangis. Karena Alkitab berkata air mata orang benar ditampung dalam kiribatnya Tuhan. Apakah itu berarti kalau kita berdoa harus menangis? Sehingga saya pelajari ada banyak orang air mata aja gak tumpah tapi nangis. Itu namanya dipaksain, saudara. Wajar aja. Apapun yang dipaksakan, baik dalam pelayanan, baik dalam ibadah, saya percaya itu sesuatu yang tidak beres, saudara.
Karena saya percaya Tuhan minta respons dari kita yang sungguh-sungguh. Saya tidak mengajar kalau berdoa harus menangis. Tapi saya juga tidak akan mengajar kalau berdoa tidak boleh menangis. Tapi yang saya pelajari, yang membedakan orang, bukan apakah dia menangis atau tidak menangis, tapi apa pelajaran yang diambil pada saat dia menangis. Yang pertama saya pelajari, ada yang membenci dan penuh kepahitan ketika dia menangis. Dia benci suaminya, dia benci istrinya, dia benci mertuanya. Sampai dia menangis, kurang ajar itu. Tuhan ajar dia. Kenapa? Kalau dia menangis responnya penuh benci, penuh kepahitan. Namun ada yang berjuang untuk mengampuni dan melihat rencana Allah baginya. Pertanyaan saya ketika Yusuf dibuang penjara. Apakah dia menangis? Memang tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi kalau saya boleh memberi pandangan saya hampir yakin Yusuf menangis. Tetapi air mata yang berbeda. Hello, Pak, Ibu, pelayan-pelayan Tuhan. Kadang-kala kau dikhianati orang. Kadang-kala kau disakiti orang. Kadang-kala kau dilukai orang. Kadang-kala kau dicurangi orang. Dan kadang-kala sampai gak tahannya waktu kita doa air mata mengalir. Tapi jangan sampai air mata itu mengalir dengan kepahitan dan kebencian. Tapi biarlah kalau air mata itu mengalir karena kita sadar Tuhan saya lebih besar dari segala-galanya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan yang setuju. Katakan amin. Yeah. Sama-sama menangis. Tetapi berbeda. Yang satu menangis karena kepahitan dan kebencian dan kedendaman dalam hatinya. Karena itu air matanya tumpah. Tapi yang satu dia menangis. Karena melepaskan pengampunan. Karena dia sadar. Akan rencana Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Saya menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Kristus, haram kita menangis. Jika kita hidup dalam kebencian. Jangan sampai air mata kita, saya menyebut air mata yang haram, saudara. Kalau air mata itu tumpah dengan amarah, dengan kepahitan dan kebencian. Tapi biarlah air mata itu kalau tumpah, dia berbunyi sebagai sebuah doa. Tuhan kuatkan aku memahami rencana Allah. Tuhan kuatkan aku untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kalaupun dia merancangkan kutuk, Tuhan merubahnya menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari. Yang membedakan orang adalah pelajaran yang diambil ketika ia menangis. Ada yang ketika dia menangis dia kecewa pada Tuhan. Dan kemudian mulai melarikan diri pada hal-hal yang duniawi. Karena mungkin apa yang terjadi betul-betul menyakitkan, mengecewakan. Sehingga dia menangis karena kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan gak tolong? Tuhan kenapa Tuhan gak bela? Tuhan kenapa Tuhan gak buat mujizat? Folks, I love you. I know. Ada saudara-saudara yang mungkin sedang mengikuti ibadah hari ini. Di rumah saudara masing-masing dan saudara sedang menangis kecewa karena berkata, saya berdoa untuk suami saya tapi Tuhan ambil suami saya. Saya berdoa untuk mama saya berdoa untuk papa saya tapi Tuhan izinkan dia meninggal. Sebagian saudara berkata, pendeta, Tuhan gak ada. Buktinya saya di PHK, Tuhan gak ada. Buktinya doa saya gak dijawab. I love you. Saya mengasihi saudara. Saya tahu pahitnya hati saudara. Saya tahu amarah yang timbul, kekecewaan yang ada dalam hatimu. Tapi saya cuma bilang itu permainan setan. Setan mau engkau kecewa sama Tuhan supaya engkau jauh dari Tuhan. Karena setan tahu persis kalau engkau tetap bertahan dalam segala perkara, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan beroleh selamatnya. Saya hanya mau ingatkan buat siap saudara. I love you. Dan saya hanya mau nyatakan buat saudara, Jesus loves you more. Yesus sangat mencintai saudara, betul. Mungkin untuk sementara apa yang kau harapkan tidak terjadi.
Tetapi apa yang Tuhan rencanakan yang jauh lebih dahsyat akan terjadi. Just wait. Belajar sabar. Belajar berserah. Belajar menantikan pertolongan Tuhan. Karena itu saya pelajari. Yang membedakan orang adalah pelajaran yang diambil ketika ia menangis. Ada yang kecewa pada Tuhan dan mulai melarikan diri pada hal duniawi. Namun ada yang makin menyadari kedahsyatan Tuhan dan keterbatasan dirinya. Apakah Ayub menangis? Ketika semua diambil daripadanya. Meskipun gak tercatat dalam Alkitab. Tapi saya hampir yakin. Ayub menangis. Dan sambil menangis dia berkata. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haram air mata kita tumpah. Kalau dia menjadi kepahitan dan kekecewaan kita terhadap Tuhan. Tapi biarlah kalau air mata kita tumpah. Karena kita berkata, Tuhan apapun yang terjadi. I still and I always will love you. Apapun yang terjadi, aku akan cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, I make my commitment. In little or much. You are my God. You are my Father. And you are my everything. I know. Hidup gak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita bersorak tertawa bahagia. Tapi ada saatnya air mata kita mengalir dan tumpah. Kita menangis bukan karena cengeng. Kita menangis bukan karena pengen menangis. Kita menangis karena gak kuat menahan air mata itu. Kita sebetulnya udah bilang jangan turun, jangan turun, jangan turun. Tapi dia turun dengan sendirinya. Ada orang-orang yang kadang kala hanya lipat tangan. Tutup mata. Belum ngomong apa-apa air matanya sudah tumpah. Ada orang-orang yang ketika dia menyanyi. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Air matanya ngalir. Ada orang-orang yang menyanyi. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Air matanya jatuh. Apakah itu air mata kepahitan, kekecewaan? No. Tapi air mata untuk berkata, Tuhan whatever the price might be, I will follow you. Aku tetap akan mengikut Tuhan. Yang ketiga. Yang membedakan orang adalah pelajaran yang diambil ketika ia menangis. Ada yang ketika dia menangis jadi nekat. Jadi mengambil keputusan-keputusan yang sembarangan. Karena suami saya menyakitkan saya udah gak tahan pada tahu. Udah cerai aja kita. I know cerai itu gak boleh. Tapi saya sakit. Saya luka dengan apa yang dibuat oleh suami saya. Dia menangis dan ambil keputusan nekat. Ada orang-orang tertentu. Kalau dia sampai menangis. Dia anggap wajar dia ambil keputusan apapun. Saya gak bisa lagi pelayanan pendeta. Orang pelayanan semua munafik semuanya. Saya diomongin, saya gak bisa terima. Dia menangis. Dan karena dia menangis, dia dilukai, dia disakiti, dia merasa apapun langkah yang dia ambil itu pasti benar. Kawan. I am your pastor. Saya gembala saudara. Dan I have to tell you. Tidak selamanya. Karena kau menangis otomatis keputusan yang kau ambil itu benar. Kau terlalu kekanak-kanakan. Anak-anak kalau dia menangis dia guling-guling. Anak-anak kalau dia menangis dia tendang-tendang barang-barang permainannya. Karena dia merasa kalau saya udah sampai nangis berarti saya udah benar semuanya. No. Sebaliknya saya pelajari. Ada orang yang menangis. Namun semakin merendahkan diri. Dan semakin bersandar pada tuntunan Roh Kudus.
Alkitab saya berkata, Yunus pergi ke Niniwe. Dia beritakan hukuman Tuhan tentang Niniwe. Rajanya, rakyatnya, semua menangis. Dia menangis bukan kecewa, dia menangis bukan marah, dia bukan menangis karena protes dan berkata kenapa Tuhan sejahat itu. Tapi dia menangis merendahkan diri, menyadari bahwa mereka butuh tuntunan roh Allah dan apa yang terjadi. Tuhan memulihkan negeri mereka. Sama-sama menghadapi hal yang menyakitkan. Tetapi reaksinya, sikapnya ketika menangis sangat berbeda. Yang satu menangis dan nekat, mengambil keputusan-keputusan sembarangan. Yang lain menangis dan merendahkan diri, Tuhan ampuni kami. Folks, I love you. Izinkan saya hari ini dari dasar hati saya yang terdalam mengingatkan. Mungkin kau sedang menangis. Tapi kadangkala Tuhan mengizinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Untuk membawa kita kembali. Ingatkah perumpamaan Yesus tentang anak bungsu? Sorak-sorainya adalah sorak-sorai dalam keduniawian. Sorak-sorainya adalah sorak-sorai pesta pora dalam dosa. Tuhan mengizinkan hal-hal yang memancing air matanya jatuh. Tapi air mata yang jatuh tidak membuat dia menjadi nekat. Air mata yang jatuh membuat dia balik. Saudara-saudara yang hari ini sedang menangis. Mungkin engkau sedang mengambil jalan yang keliru. Mungkin kau sudah jauh dari Tuhan. Mungkin kau sudah lari dari panggilan Tuhan. Back to his arm. Kembali ke tangan pelukan kasihnya. Engkau akan melihat anugerah dan kuasa yang sempurna. Selanjutnya. Apa yang membedakan orang? Sikap dan reaksinya pada saat dia menangis. Ada yang jadi berontak. Dan senang menyalahkan orang lain dan senang menyalahkan keadaan. Ada orang-orang yang ketika dia menangis, dia salahkan istrinya. Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara mertua saya, ini gara-gara ipar saya. Ada yang menyalahkan keadaan. Ini situasi politik nih, ini karena kondisinya, ini karena pandemi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita lupa Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, ada yang semakin belajar, berkaca diri, untuk jadi pribadi yang makin berkenan kepada Tuhan. Daud buat salah di hadapan Tuhan. Dia ditegur. Dia menangis. Dia bukan marah. Ya, beda sama Amazia. Ketika dia menjadi raja dia ditegur. Dia penjarakan orang yang menegurnya. Beda dengan Daud. Daud ketika dia salah. Dia menangis. Dan dia tahu dia bersalah di hadapan Tuhan. Sampai dia bilang, biarlah kalau aku jatuh di tangan Tuhan. Sampai dia bilang dalam Mazmur 51, do not take your Holy Spirit from me. Janganlah angkat rohmu daripadaku. Karena dia mengerti sesalah-salah apapun. Kalau dia mau datang pada Tuhan, ada sesuatu yang baik. Makanya ada orang yang menangis jadi berontak. Menyalahkan orang lain dan keadaan. If that is you. Saya percaya firman hari ini sedang berbicara sangat kuat buat setiap saudara. Biarlah kita menjadi orang yang semakin belajar berkaca diri. Tuhan izinkan aku ditipu orang. Tuhan izinkan aku menghadapi badai ini. Tuhan izinkan aku menghadapi masa yang sukar ini. Tuhan izinkan aku dikhianati orang. Tuhan izinkan aku difitnah orang. Tuhan izinkan aku dibully orang. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk aku lebih belajar lagi. Sehingga hidupku makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Itulah salib. Salib adalah perjumpaan antara air mata dengan sorak-sorai.
Sehingga waktu kita menangis, kita tidak perlu kecewa, tidak perlu berontak, tidak perlu dendam, tidak perlu marah, tidak perlu memaki siapapun. Tapi waktu kita menangis, kita pandang salib. Dan salib menyadarkan kita dan menggantikan air mata kita menjadi sorak-sorai kemenangan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, saya pelajari salib menyadarkan kita bahwa orang yang bersikap benar pada saat menangis akan bersorak-sorai kemudian dengan sukacita. Amin. You got my message, right? Salib menyadarkan saya bahwa kalau saya bersikap benar pada saat saya menangis, saya justru mengambil pelajaran-pelajaran positif pada saat saya harus menangis. Maka kemudian saya akan bersorak-sorai dengan sukacita. Klik. Karena Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 bilang begini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya meskipun kita menangis, tetap menabur. Jangan menangis lalu maraju. Iya kan? Jangan menangis lalu ngambek. Jangan menangis lalu minta cerai. Jangan menangis lalu masa bodoh sama firman Tuhan. Jangan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya meskipun menangis, tetap jalankan tugas tanggung jawab kita. Tetap jalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kita. Selanjutnya yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih dijelaskan lebih jelas lagi. Walaupun nangis, tetap maju. Walaupun menangis, tetap jalankan tugas tanggung jawab. Oh luar biasa. Sama-sama bilang saya harus tetap maju. Ya. Kan kita udah sepakat ibadah ini ibadah yang interaktif. Iya kan? Ayo. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang saya harus tetap maju. Ayo, sama-sama bilang saya harus tetap maju. Sama-sama bilang saya harus tetap maju. Nggak usah sibuk nanya sama saya, jadi corona berakhirnya kapan? Mau berakhir, mau nggak mau berakhir. Kita tetap cinta Yesus, kita tetap lakukan bagian kita tetap maju, kita tetap diberkati, kita tetap melihat kemuliaan Tuhan, kita tetap jadi berkat, kita tetap positif dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yeah. Luar biasa ini. Saya perhatiin pohon Natal ini hebat. Merah putih. Ini namanya pohon Natal merdeka, saudara. Iya kan? Wah, saya bangga ini panitia yang udah bikin pohon Natal ini, ya kan? Jadi tambah mantap ini. Dan pohon Natalnya temanya merah putih. Artinya kita cinta Yesus. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga bangga sebagai orang Indonesia. Haleluya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti. Alkitab tidak bilang kiranya. Alkitab tidak bilang mudah-mudahan. Alkitab nggak bilang kayaknya. Oh iya kan. Alkitab bilang apa? Pasti. Ayo sama-sama bilang sama saya pasti. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang saya pasti ditolong. Saya pasti dikuatkan. Saya pasti menang. Saya pasti diselamatkan. Saya pasti lihat mujizat. Saya pasti akan dipakai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Salib menyadarkan kita. Kalau saya bersikap benar pada saat saya harus menangis. Maka ujung-ujungnya saya akan pasti bersorak-sorai. Klik. Aha. Adapun dasarnya bersorak-sorai. Atau dasar bersorak-sorainya satu. Karena air mata mendidik kita untuk semakin berhikmat dan bijaksana. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, kayaknya nggak masuk logika pendeta. Bagaimana air mata kok justru menuntun saya pada sorak-sorai? Karena dasar sorak-sorainya air mata telah mendidik kita untuk semakin berhikmat dan bijaksana. Kadang-kala makin kita diberkati, bos, kita makin lupa diri. Makin kita diberkati, kita makin merasa benar sendiri. Oh dia nggak benar, dia nggak benar. Lihat dong hidup saya diberkati. Yelah. Diberkati bukan pertanda bahwa engkau pasti benar. Dasar kebenaran bukan berkat. Dasar kebenaran adalah firman Tuhan. Jangan hanya karena sudah mendapat mujizat, jangan hanya karena sudah diberkati, lalu otomatis sudah berkata, saya pasti benar. Nope.
Dan itu juga bukan berarti orang yang menghadapi badai dia pasti nggak benar, itu pasti hukuman Tuhan. Ada badai yang merupakan pukulan dan hukuman Tuhan. Tapi ada juga badai yang merupakan serangan setan. Ada juga badai yang merupakan ujian yang Tuhan izinkan untuk membuat kita tambah hari tambah dahsyat dan lebih kuat lagi dalam Tuhan. Amin. Tetapi yang pasti, orang yang menyadari makna salib, orang yang menyadari pengorbanan Kristus, orang yang menyadari makna dan kuasa kemuliaan di balik salib. Ada orang-orang yang waktu dia menangis, dia belajar bagaimana saya tidak makin mengandalkan logika. Bagaimana saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tapi air mata mengajar saya. Kalau saya mengandalkan manusia, saya mengandalkan otak saya mengandalkan logika, saya mengandalkan kemampuan saya jatuh. Tapi kalau saya mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, yang didapat dari tuntunan Roh Kudus, yang didapat dari kesetiaan saya menggali firman, yang didapat dari kesungguhan saya untuk hidup semakin mendekat kepada Tuhan, maka itu yang membawa kita pada kebijaksanaan. Kalau hari-hari ini kau sedang menangis, jangan emosi. Kalau hari-hari ini kau menangis karena keadaan yang terjadi, minta hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga engkau bertindak dengan betul. Dan engkau bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Yang saja katakan amin. Yang kedua, adapun dasarnya bersorak-sorai. Karena air mata dapat mengarahkan kita untuk semakin dewasa dan mengandalkan Tuhan. Kadang-kala waktu kita berhasil, waktu kita sukses, kita pikir semua karena kemampuan kita, semua karena kebisaan kita, semua karena strategi hebat kita, semua karena pengalaman luar biasa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Keliru. Petrus lahir di Danau Galilea. Danau Galilea tempat mainnya waktu kecil. Jangankan ikan, lumut di Danau Galilea aja kenal Petrus. Jadi kalau Petrus main ke Danau Galilea, lumut-lumut bilang, "Bapak selamat pagi." Dia tahu angin di Danau Galilea, dia tahu jenis ikan yang di Danau Galilea, dia ngerti semuanya. Tapi satu kali dia tangkap ikan gak dapat apa-apa. Lalu kemudian pendek ceritanya dia berjumpa dengan Yesus. Yesus pinjam perahunya dan kemudian Yesus suruh tolakkan ke tempat yang dalam. Dan Petrus gak nanya tempat yang dalam di mana. He knows everything about the lake. Dia tahu segala-galanya tentang danau itu. Yesus cukup bilang, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Bahkan mungkin Yesus pun gak ngerti di mana tempat yang dalam. Dan ketika Petrus sudah sampai di tempat yang dalam, Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus langsung bilang, "Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya." Air mata yang membuat ia menangis karena sepanjang malam tangkap ikan gak dapat apa-apa, mengajar kepada dia. Untuk dia lebih dewasa. Dan lebih mengandalkan Tuhan. Sampai dia bilang, "Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan." Dengan lain kata, jangan ke sebelah kanan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, muter semuanya juga udah, Guru. Tapi karena engkau menyuruhnya, inilah seorang yang dewasa. Bukan karena perhitungan, bukan karena keinginan, bukan karena kemauan, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya. Bisa gak hari ini kita berkata, "Tuhan, hati saya sakit. Tapi karena Tuhan menyuruhnya, saya mengampuni. Tuhan, sebagai istri saya udah gak kuat bertahan, tapi karena Tuhan menyuruhnya dan Tuhan ingatkan Allah benci perceraian, saya tetap akan bertahan. Tuhan, saya ada dorongan lesbian. Tuhan, saya ada dorongan homoseks. Tapi karena Tuhan menyuruhnya, Allah benci dengan segala perzinahan. Allah benci dengan segala perbuatan cabul. Maka saya harus bertobat dan berubah." Saudara, kenapa air mata dalam konteks salib, dalam konteks memikul salib, dalam konteks memandang salib, justru akan diubah dengan sorak-sorai. Karena dasarnya adalah
Air mata mengarahkan kita untuk semakin dewasa dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, adapun dasar bersorak-sorainya adalah karena bagi orang yang memahami salib, air mata mengingatkannya tentang keterbatasan dirinya dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau kita mengerti salib, kita memandang salib, kita memegang salib, dan kita memikul salib, maka kita tahu kalau kita menangis, bukan karena Tuhan tidak mengasihi saya. Cukup salib itu buat saya untuk sadar bahwa Dia sangat mengasihi saya. Air mata bukan tanda Tuhan meninggalkan saya. Air mata bukan tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Air mata bukan tanda bahwa mujizat tidak lagi terjadi. Alkitab saya berkata kalau darahnya saja ditumpahkan, masakan tangannya tidak akan terulur untuk menolong saya. Tapi air mata mengajar kepada saya, diri saya terbatas tapi tetap Tuhan yang maha kuasa. Air mata boleh mengalir, tapi iman tidak boleh goyah. Karena saya tahu saya menangis bukan karena Tuhan saya nggak sanggup. Tapi saya menangis karena Tuhan saya punya sesuatu yang mungkin berbeda dengan apa yang saya rencanakan. Tapi pasti yang terbaik Dia sediakan. Haleluya. Yang keempat, adapun dasar sorak-sorainya. Karena air mata, buat setiap orang yang memahami salib, dia menyadari air mata mengajarnya cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kenapa kita menangis? Karena kadang-kadang kita pikir, aduh gimana nyelesainnya, aduh saya mana gak punya uang lagi, mana uang saya gak cukup lagi, seandainya saya punya uang. Mungkin saya bisa bereskan. Tapi saya ulangi sekali lagi. Air mata menyadarkan kepada kita. Uang memang perlu. Tapi uang bukan segala-galanya. Karena itu akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jangan jadi orang yang rakus. Jangan jadi orang yang serakah. Jangan jadi orang yang berpikir uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Ada masanya Tuhan pukul kita sampai kita sadar uang tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Tapi Tuhan, doa, kekudusan, kesucian, kebenaran itu akan menuntun kita pada terobosan-terobosan ilahi yang luar biasa. Jangan jadi orang pelit. Tapi juga jangan jadi orang serakah. Jangan jadi orang yang rakus, kata Alkitab, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kapan saya tahu bahwa kita cinta uang? Ketika kita terus mengeluh dan bersungut tentang keberadaan kita dan keuangan kita. Ketika kita akhirnya minjem sana, minjem sini. Dan juga ketika kita nggak bisa lihat orang lebih kaya dari kita, nggak bisa lihat orang lebih berharta dari kita, lalu kemudian terus kita kritik, kenapa dia kaya? Hey, dia yang kaya, kenapa kau yang marah? Hatimu busuk. Tahukah saudara? Keberadaanmu hari ini adalah mimpi dari banyak orang. Saya ulangi sekali lagi. Keberadaanmu hari ini adalah mimpi dari banyak orang. Mungkin engkau sedang sibuk ngurusin orang kaya karena dia punya mobil 13 dan engkau hanya punya sepeda biasa. Saya mau tanya sama saudara. Apakah engkau orang yang paling miskin? Tidak. Ada orang yang berharap punya sepeda. Karena jangankan untuk berjalan kaki, bahkan dia tidak punya kaki. Menyerang orang kaya hanya karena dia punya mobil seharga 17 miliar. Ada gak sih mobil 17 miliar? I don't know. Dan kau hanya punya sepeda motor keluaran tahun 83. Tapi tahukah saudara? Hidupmu yang punya motor keluaran 83 sebetulnya mimpi dari banyak orang. Ada begitu banyak orang yang bahkan gak punya apa-apa, bahkan untuk makan aja susah, apalagi bisa beli motor dan kau punya motor. Kapan sebetulnya kau cinta uang? Ketika kau protes ketika melihat orang lain lebih kaya. Engkau gak bisa tenang ketika melihat orang lain lebih kaya, karena hatimu busuk. Engkau selalu mau menyerang, oh itu orang kaya. Biarkan dia dengan dirinya. Dan biarkan engkau dengan dirimu. Selalu saya bilang, tidak ada orang terlalu miskin sampai gak bisa menolong orang. Mari kita semua belajar jadi orang yang percaya
Bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena itu kita mari jadi orang yang suka memberi. Kalau ada orang yang lebih susah dari kita, kita tolong. Ada orang yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalaupun belum keuangan yang bisa kita bantu, mungkin dengan senyuman, mungkin dengan uluran tangan, mungkin dengan waktu yang kita bisa buat, sesuatu yang bisa kita buat, terlebih berkat memberi kata Alkitab daripada menerima. Salib menyadarkan kita bahwa air mata seringkali mendidik kita untuk semakin berhikmat dan bijaksana. Salib mengajarkan kita bahwa air mata seringkali mengarahkan kita untuk semakin dewasa dan mengandalkan Tuhan. Salib mengajarkan kepada kita bahwa air mata mengingatkan kita tentang keterbatasan diri kita dan kemahakuasaan Tuhan. Dan salib mengajar kepada kita bahwa air mata mengarahkan kita untuk sadar bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Klik. Yang kelima, dasar bersorak-sorainya karena air mata memampukannya untuk selalu rendah hati, sabar dan mengalah. Sambil kita menangis, kita mikir, iya ya Tuhan ya. Mungkin saya sombong, udahlah. Saya sabar aja lah. Saya mengalah aja lah. Saya rendah hati lah. Selalu saya bilang, orang yang sabar, orang yang mengalah, orang yang rendah hati, kagak ada matinya. Iya betul. Orang-orang sombong jatuhnya cepat. Orang-orang kepala batu, orang-orang emosional hancurnya gampang. Tapi orang-orang rendah hati, orang-orang sabar, orang-orang yang suka ngalah, bisa diomongin, bisa difitnah, bisa dibully, tapi gak bisa dijatuhkan. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Dan selalu saya bilang, hanya orang kuat yang bisa rendah hati. Hanya orang kuat yang bisa mengalah, hanya orang kuat yang bisa sabar. Karena itu pastikan, orang-orang yang memandang salib, orang-orang yang mengerti salib, orang-orang yang setia memikul salib, tetap rendah hati. Tetap memilih untuk sabar dan mengalah. Karena pertolongan buat kita datang tepat pada waktunya. Sudah katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat salib yang mempertemukan air mata dan sorak-sorai. Sehingga satu, air mata tidak menjadikan kita lemah. Sebaliknya sorak-sorai tidak menjadikan kita angkuh. Air mata bukan berarti kita lemah. Tapi air matanya menunjukkan bahwa saya manusia terbatas yang punya Tuhan yang hebat. Tempat saya mengadu. Tapi sorak-sorai tidak bisa menjadikan saya sombong. Karena saya tahu semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang sedang sukses. Saudara-saudara yang sedang berkelimpahan. Saudara-saudara yang sedang dapat banyak mujizat dari Tuhan. Jangan angkuh dan sombong. Karena orang sombong pasti direndahkan Tuhan. Tapi mari jadi berkat. Mari bawa damai. Mari menangkan jiwa. Mari jadi saksi Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Yang kedua, akhirnya kita bisa melihat salib mempertemukan air mata dan sorak-sorai. Sehingga air mata tidak menjadikan kita meremehkan. Meremehkan segala sesuatunya. Oh, gereja juga begini. Orang gak peduli saya. Gak usah meremehkan. Tapi sebaliknya sorak-sorai tidak menjadikan kita egois dan lupa diri. Waktu kita menangis, kita nggak usah meremehkan. Waktu kita menangis, kita menguasai diri. Tapi pada saat kita bersorak-sorai, jangan akhirnya egois dan lupa diri. Tapi kita sadar, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan aku ada sebagaimana aku ada. Sudah katakan amin. Yang ketiga, saya undang pemain musik maju ke depan. Pada akhirnya kita bisa melihat salib yang mempertemukan air mata dan sorak-sorai, sehingga air mata tidak menjadikan kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena kita menangis lalu kita meninggalkan Tuhan. Tapi sorak-sorai tidak menjadikan kita bertindak arogan dan seenaknya. Oh saya kan siapa dia siapa. Enggak usah. Jangan sampai karena engkau merasa kaya. Engkau bisa maki pembantumu seenaknya. Engkau bisa maki pegawai-pegawaimu seenaknya. Saya menyebut engkau bukan anak Tuhan. Saya menyebut engkau orang-orang arogan kepala batu yang dipakai iblis untuk mendatangkan persoalan di mana-mana. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Waktu kita menangis, mendekatlah kepada Tuhan. Waktu kita bersorak-sorai, sadarlah
hidup saya harus jadi berkat. Hidup saya harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan lewat hidup saya, nama Tuhan harus dipermuliakan. Yang terakhir saya pelajari. Akhirnya kita bisa melihat, salib mempertemukan air mata dan sorak-sorai. Sehingga air mata tidak menjadikan kita mengambil langkah-langkah bodoh. Jangan karena kita menangis lalu kita tinggalkan pelayanan. Jangan karena kita menangis kita bercerai. Jangan karena kita menangis akhirnya kita lari ke narkoba. Ya habis istri saya nggak ngerti saya pendeta. Habis suami saya nggak mengerti saya. Ya udah ada laki-laki lain mengerti saya. Ada perempuan lain akhirnya saya berselingkuh. Bodoh. Air mata tidak membenarkan keputusan-keputusan bodoh yang kita buat. Air mata harus membuat kita mengandalkan Tuhan untuk mengarahkan kita pada jalan yang Tuhan kehendaki. Tapi sebaliknya, sorak-sorai jangan membuat kita akhirnya kepala batu dan tidak mau menerima nasihat. Karena kita merasa saya udah diberkati kok. Daud seorang raja. Tapi ketika Nabi Nathan mengingatkan dia, engkau salah. Dia berbalik. Salib begitu dahsyat. Karena salib mempertemukan air mata dengan sorak-sorai. Sehingga air mata mendekatkan kita pada Tuhan. Dan orang yang menangis dengan hancur hati dengan sikap yang benar akan diangkat Tuhan, dibela Tuhan. Karena Alkitab bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin.